Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa dari minggu ke minggu kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Dan tidak hanya kita menerima, tetapi Tuhan mau kita juga membagikannya bagi orang lain. Kita mau mengajarkannya bagi orang lain. Agar apa yang menjadi amanat agung Tuhan itu dapat kita kerjakan dalam hidup kita. Sebab hidup kita bukan untuk diri kita lagi sendiri ya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Hidup kita adalah milik Dia. Amin. Itu sebabnya saya mengundang setiap kita untuk sama-sama kita tundukkan kepala. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau mengasihi kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Sungguh kami rasakan dari hari lepas hari Tuhan. Kasih-Mu nyata atas hidup kami. Biarlah kami juga boleh belajar Tuhan. Kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kerinduan-Mu di dalam setiap hidup kami. Hati-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Hati yang mau terpanggil buat jiwa-jiwa. Semakin banyak orang-orang yang kami arahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka juga mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Terjadi bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat hari ini, pagi ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Berkatilah Bapa ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Ini kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Amin. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang
undang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kami datang. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung-Mu. Menyelamatkan jiwa
Kurai di bikia rabayasik. Kurai di bikia rabayasik ya rabayasik. Hirabayasik ya rabayasik. Ajar kami Tuhan mengerti akan tujuan-Mu menciptakan kami di dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti tujuan kami ada di dunia ini ya Tuhan. Taruh hati-Mu di dalam hati kami. Kerinduan-Mu di dalam kerinduan kami Tuhan. Sikiarabakai di bikiarabayas. Kiarabakai di bisikiarabayas. Kiarabayas sikiaramakataka. Hirai di bikiarabayas. Kiaramakataka di bikiarabayas. Berikan keberanian-Mu Bapa dalam hidup kami. Untuk kami berani menyampaikan Injil kebenaran kepada setiap kaum, suku dan bangsa Tuhan. Berikan keberanian bagi kami Tuhan. Untuk kami menceritakan tahun rahmat Tuhan. Pembebasan yang terjadi bagi mereka Tuhan. Kelepasan yang terjadi bagi mereka. Biarlah api-Mu di dalam setiap hidup kami menyala-nyala. Biarlah mampukan kami Tuhan, api-Mu menyala-nyala dalam hidup kami. Kami mau mengobarkan api-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan melangkah, Injil kerajaan-Mu disampaikan. Kebenaran-Mu ditegakkan. Kerajaan-Mu ditinggikan Tuhan. Terjadilah, 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 tergenapilah melalui hidup kami Tuhan. Tuhan, Amin. karena sesungguhnya Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap engkau. Engkau ada sampai saat ini bukan karena kekuatan-Mu sendiri. Engkau ada sampai saat ini semua karena kasih karunia anugerah daripada Tuhan Allah-Mu. Karena itu berikan cinta kasih-Mu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya apapun yang menjadi persoalan pergumulan-Mu, Tuhan selalu ada menyertai setiap engkau. Apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan, Tuhan yang selalu ada menyediakan bagi setiap engkau. Karena itu berikan hati-Mu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kau berikan hati setengah-setengah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mau engkau tidak lebih mencintai dunia ini dibanding Tuhan. Tuhan mau engkau lebih mengasihi Tuhan daripada dunia ini. Demikian firman Tuhan. Sandarama kataka ini kiarama kiara namaya sande kiara namaya sikia namaya kinara maya sanda ini kiara maya. Kembalikan kami kepada tujuan awal-Mu Tuhan. Kembalikan setiap kami kepada panggilan-Mu Tuhan. Untuk kami pergi membawa kesaksian hidup kami Tuhan. Terjadilah hati yang mau melayani. Hati yang mau pergi buat jiwa-jiwa. Di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu, urapan-Mu, Roh-Mu Tuhan bekerja. Memberikan pemahaman yang baru bagi umat-Mu pagi hari ini. Bahwa kami harus pergi. Kami harus jadi berkat. Kamilah jembatan bagi setiap jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Amin. Dan teguhkan semua kesaksian. Kamilah saksi-saksi-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap meninggikan nama-Mu. Kami siap memuji Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Yang layak kami sembah dan kami puji. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Yesus Kristus Tuhan namanya. Itu sebabnya hari ini kami mau meninggikan Engkau. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
kegelapan menuju terangnya ajaib. Tuhan mau jadi kita murid. Tuhan mau jadikan kita murid. Bilang kiri kanannya, Tuhan mau jadikan kamu murid. Haleluya. Kita mau Tuhan jadikan kita murid. Amin. Amin. Kami siap jadi murid Tuhan. Murid yang terus dipersiapkan hingga nanti menjadi pengajar-pengajar kebenaran. Amin. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Setialah sampai akhir terhadap panggilannya. Yesus serta, amin, dengan kita.
gairah dan semangat untuk kita mau pergi, untuk kita jadi murid-murid Kristus yang dipersiapkan sehingga kita akan dimampukan menjadi pengajar-pengajar kebenaran. Amin. Biarlah kita mau siapkan hati kita. Lebih lagi Tuhan akan perlengkapi kehidupan kita. Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan tidak pernah melihat usia kita. Tuhan tidak pernah melihat kekurangan kita. Tatkala kita punya hati yang mau dipakai oleh Tuhan, disitulah roh itu bekerja, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sehingga tatkala kita berjumpa dengan pribadi lepas pribadi, ada pengurapan Tuhan turun atas hidup kita. Sampaikan kebenaran yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang membangkitkan, yang memberkati setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, ini hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Bagimu Tuhan seluruh. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami ya Bapa. Genapi seluruh ya Tuhan. Sampai bumi. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Pakai kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Kiranya urapan-Mu nyata. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi berkat. Lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami. Lewat buah pemikiran kami. Tuhan kami mau Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Karena itu sebagai gereja Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam tempat pekerjaan, studi. Tengah kami bermasyarakat, pakai kami Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Kalau hari-hari ini masih didapati kehidupan kami tidak menjadi berkat atau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan dan kami percaya Roh-Mu sanggup mengubah kami. Roh-Mu sanggup memperlengkapi kami. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya itu terjadi dalam hidup kami. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi hamba pemberita Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan hanyalah firman-Mu. Dan berikan setiap kami hati seperti tanah yang subur. Sehingga tatkala benih firman-Mu ditaburkan. Ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa segala kuasa si jahat yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Bersehati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang berkati waktu ini, Kau yang memberkati setiap alat yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, Kau yang memberkatinya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Shalom. Luar biasa Tuhan kita. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya ya. Berikan sapa ke samping kiri kanannya. Shalom, Tuhan memberkatimu hari ini. Luar biasa. Ya, kita ada di minggu terakhir di mana kita sudah sama-sama belajar mengenai pelayanan 5 jawatan. Apa saja itu Bapak Ibu? Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar atau guru. Ada yang bilang Pak sebenarnya itu 5, bukan 5 Pak, 4. Karena gembala dan pengajar itu satu fungsi. Tapi baik gak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kita tahu sama-sama bahwa karunia pelayanan jawatan itu memang harus ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karunia pelayanan jawatan itu Tuhan berikan untuk melengkapi orang-orang kudus. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Sudah dirancang sedemikian rupa supaya gereja Tuhan itu tetap sehat. Katakan tetap sehat. Supaya gereja Tuhan itu bisa menyelesaikan rancangan yang Tuhan sediakan, misi yang Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan. Sebagai pembuka Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi zaman, ya memang peperangan sedang terjadi di sana sini. Dan itu juga merupakan sebuah tanda-tanda akhir zaman bahwa akan terjadi peperangan. Tapi kalau kita melihat perkembangan Indonesia Bapak Ibu, ada sebuah
harapan, ada sebuah impian bahwa di tahun 2045 nanti dikatakan adalah tahun emas bagi bangsa kita. Mengapa? Bukan hanya karena Indonesia merayakan, mensyukuri 100 tahun kemerdekaan yang diberikan, tetapi ada sebuah harapan Indonesia akan menjadi negara maju. Kalau dilihat dari segi ekonomi, salah satu tanda-tandanya adalah pendapatan per kapita naik. Salah satu faktor lain adalah bonus demografi, dan ini yang menjadi bahasan kita Bapak Ibu. Bonus demografi, di mana dikatakan nanti di tahun tersebut mayoritas usia masyarakat Indonesia adalah masa-masa produktif atau usia produktif. Usia produktif adalah usia di mana seorang pribadi terus dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Dan kita berharap Bapak Ibu bahwa gereja Tuhan bisa turut mensukseskan hal ini terjadi. Siapa yang mau lihat Indonesia diberkati Tuhan? Lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita berdoa, amin. Bahwa Indonesia diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan pertanyaannya adalah bagaimana agar tetap bisa muncul seorang pribadi untuk bisa tetap menghasilkan hal yang baik dengan cara yang baik. Karena kita tidak mengharapkan kalaupun bonus demografi terjadi, mungkin kalau dilihat dari segi intelektual baik, tetapi bayangkan kalau tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama, tidak diimbangi dengan karakter, akhlak, moral yang baik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bonus demografi hanya memberikan Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang berpotensi justru menghancurkan kesatuan, menghancurkan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Karena itu, disinilah letak gereja Tuhan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk turut membantu pemerintah punya masyarakat yang bukan hanya intelektualnya yang baik, tapi punya kehidupan spiritual, punya karakter yang baik. Disinilah peran pentingnya pengajaran itu ada Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bahwa pelayanan 5 jawatan salah satunya adalah pengajaran. Dan Tuhan mau ada pengajar-pengajar yang baik itu hadir di gereja Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jadi sebuah mimpi besar negara kita Bapak Ibu. Tahun 2045. Bahkan banyak narasi kalau Bapak Ibu mau cek di internet, di YouTube. Kita bisa banyak informasi tentang apa sih yang diharapkan di 2045. Apa yang membantu supaya hal itu bisa terwujud. Gereja Tuhan Anda dan saya Bapak Ibu, kita punya peranan. Sehingga kita bisa membantu. Menghasilkan masyarakat Indonesia yang punya karakter yang baik, yang punya moral yang baik. Kita juga di sini bisa menjadi sebuah peluang gereja untuk menyatakan firman Tuhan itu dahsyat. Karena nanti kita akan lihat bagaimana firman Tuhan itu bisa mentransformasi. Anda percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah sesuatu Bapak Ibu? Amin. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kita buka dulu Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Ini dasar kita dalam kita belajar tentang pelayanan 5 jawatan. Efesus 4 ayat 11 berkata, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat-ayat berikutnya berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Di sana kita temukan ada kata pengajar. Saya bawa kita masuk dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Kalau ayat ini mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tim multimedia bisa ditampilkan. Ya, kita akan baca bersama 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 28. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam, stop sampai di situ dulu. Jadi kalau di Efesus 4 ayat 11, kita melihat karunia-karunia pelayan jawatan itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Paulus kali ini dalam 1 Korintus 12 ayat 28 menyatakan bahwa Allah telah menetapkan
beberapa orang dalam jemaat. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa yang pertama, pelayanan itu karunia. Tuhan yang sudah kasih karunia. Karunia di dalam hidup kita. Tinggal kita mau mewujud nyatakan. Yang kedua, penetapan itu dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu hari ini sedang melayani di bidang apa? Di bidang aser, di bidang general affair. Itu karunianya Tuhan yang berikan, Tuhan yang tetapkan. Dari seluruh banyak orang, kenapa Bapak Ibu yang punya keahlian tersebut? Itu karunia Tuhan. Dari seluruh banyak orang, kenapa Bapak Ibu yang punya kerinduan dan ditetapkan sebagai pelayan di bidang tersebut? Itu Tuhan yang menetapkan. Nah, apa yang ditetapkan? Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya. Kembali Bapak Ibu, dari 2 ayat tadi kita melihat bahwa ada pengajar. Jadi benar, Tuhan itu sangat peduli, harus ada pengajar-pengajar yang baik di tengah jemaat Tuhan. Harus ada pengajar-pengajar yang terampil, yang bisa mengajarkan firman Tuhan dengan baik di tengah gereja Tuhan. Karena untuk memastikan seseorang mampu melakukan hal yang baik dengan cara yang baik, mereka harus diajar. Mereka harus dididik. Dan konteks dalam kita sedang ngomongin ayat-ayat Alkitab ini, konteksnya adalah dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tolong sama-sama kita memastikan bahwa para pengajar firman Tuhan adalah orang-orang yang baik, yang mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Karena Bapak Ibu kita lihat, Bapak Ibu bisa ambil banyak sekali sumber, banyak sekali ajaran di YouTube. Tapi kita lihat di sana banyak hal-hal juga yang menyimpang. Karena itu doakan gereja kita Bapak Ibu tetap dapat menghasilkan, dapat mengajarkan firman Tuhan yang baik. Dapat terus mewarisi iman yang sehat. Gimana Pak tandanya? Alkitab sudah berkata, kita harus dibangun dengan baik, dengan rapi tersusun. Pertama, Kristus dasar. Jadi kristologi kita harus kuat Bapak Ibu. Segala hal dalam Alkitab itu centerednya tentang Kristus. Si Kristusnya harus kuat, kristologi harus kuat. Itu dasar kita. Jadi kalau ada sebuah paham yang membawa kita untuk memikirkan, untuk apalagi percaya bahwa Kristus bukan Tuhan, Kristus bukan dasar yang teguh yang dimaksudkan itu, tolak. Dasarnya Kristus, berikutnya ajaran para rasul, dan kita terus mau dibangun. Artinya kita nggak boleh tiba-tiba terlempar, keluar, nggak rapi tersusun di bangunan tersebut. Di pengajaran tersebut. Sekali lagi karena itu doakan gereja kita terus dapat mengajar pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, yang berdasarkan Kristus sebagai batu penjuru. 2 ayat ini menyatakan Bapak Ibu, gereja butuh pengajar-pengajar yang baik. Pak, apa harus jadi pendeta? Enggak. Tapi paling enggak kita bisa mengajar diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita. Di tengah keluarga kita butuh ada orang yang bisa mengarahkan sesuai firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya tahu tantangan sebagai orang tua mengajar putra-putri kita mungkin jauh lebih berat dari yang masa lalu. Zaman-zaman orang tua kita. Dulu Bapak Ibu cara mengajarnya sama anak. Anak sudah ngerti artinya. Sudah ngerti bahasa mata orang tua itu kayaknya mengandung 1000 kata. Tapi hari ini, dimarahin pakai ancam-ancam. Papa pukul ya, papa cubit ya. Anak itu masa bisa enjoy. Saya ketawa. Ayo diajak lari kejar-kejaran. Belum lagi kalau sudah berpikir kritis. Anak-anak sekarang Bapak Ibu kritis. Papa mama harus sabar ya. Saya juga di fase itu. Saya ngajarin anak saya Yonatan. Kalau sudah ditanya gini ya. Misalnya gini. Yonatan ayo makan. Kenapa? Ya karena harus makan.
kenapa? Oh kadang gregetan. Kalau nggak sabar kita bilang apa? Gak usah tanya-tanya kenapa. Yang penting makan. Menurut papa. Jup. Oh, gitu ya. Ya dalam fase-fase tertentu memang mungkin bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau mereka sudah beranjak dewasa, berarti cara mendidik kita yang harus berubah. Kenapa hari ini saya memandang dunia pendidikan, melihat dunia pendidikan Bapak Ibu. Terus banyak sekali kurikulumnya ini dirubah, ganti-ganti. Kenapa? Ya memang karena apa? Zaman berubah. Bukan hanya dari segi strategi mengajarnya ya. Tetapi anak-anak pun punya perubahan. Kalau kita lihat tentang perubahan kultur masyarakat ada dibilang Gen Z, generasi strawberry, generasi sandwich, apalah banyak Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu pengajar-pengajar yang baik. Kalau kita melihat kemerdekaan Indonesia Bapak Ibu, ada satu tokoh yang turut yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan. Bukan di medan perang, bukan pakai senjata, tapi dia mendirikan taman siswa. Dia berupaya membuat masyarakat Indonesia terdidik dengan baik. Karena di era penjajahan gak bisa belajar sesuka hati. Belanda tidak mengizinkan, Bapak Ibu, penjajah tidak mengizinkan. Sehingga tokoh ini dia berjuang agar pendidikan bisa diakses oleh banyak orang. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi sejak zaman dulu sudah terbangun pemahaman pendidikan itu penting. Tampilnya pengajar itu penting. Dan Tuhan kita luar biasa, sangat visioner Bapak Ibu. Tuhan sudah menetapkan di tengah gereja Tuhan harus ada karunia mengajar. Kita perlu Bapak Ibu minta Tuhan untuk kasih kita karunia tersebut. Karena dimanapun kita berada ketika peran pengajar itu dibutuhkan, kita bisa penuhi itu. Kita bisa didik diri kita sendiri, kita bisa didik anak-anak kita bisa dipercayakan Tuhan didik di Komsel, kita sharing firman Tuhan di sana. Perlu adanya karunia mengajar ada di dalam kehidupan kita. Kata mengajar yang dipakai dalam 2 ayat tadi menggunakan bahasa Yunani didaskalos Bapak Ibu. Didaskalos itu artinya orang yang punya ilmu. Ini bukan cuma sekedar guru biasa, tapi dia disetarakan dengan master yang punya keahlian. Dia disetarakan dengan dokter yang sudah menguji, menyimpulkan banyak hal lewat penelitiannya. Dan orang-orang yang berkapasitas seperti ini, dia mengajar. Dan saya membayangkan kalau ini ada di tengah gereja Tuhan Bapak Ibu. Maka kita akan melihat bahwa kebodohan itu tidak akan melekat di hati kita. Amin. Karena kita terus dididik. Dengan Tuhan tampilkan orang-orang di bidangnya masing-masing. Contoh Bapak Ibu, kemarin kita di COVID-19, kita bersyukur di tengah-tengah kita ada dokter yang juga kasih himbauan, yang juga tolong kita. Bayangin Bapak Ibu, betapa Tuhan itu ajaib luar biasa memberkati gereja Tuhan. Kalau nggak ada orang-orang terampil di bidangnya, kita pasti kesusahan. Di tengah-tengah kita ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam bidang pendidikan. Buka les-lesan gratis. Ayo Bapak Ibu, digunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang memang butuh untuk mendapatkan pendidikan tambahan di luar sekolah, mari Bapak Ibu. Karena apa? Pendidikan itu penting. Pengajar itu memang Tuhan sediakan untuk ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kata didaskalos tadi saya sampaikan, itu orang-orang yang punya keahlian dan dia mengajar. Dan untuk kita melihat tadi bagaimana Indonesia Bapak Ibu di 2045 benar-benar mensyukuri tahun emas tersebut. Mari kita mempersiapkan diri kita jadi pengajar-pengajar yang baik. Dan kita mau mengajar generasi kita Bapak Ibu. Untuk mereka siap jadi para pemimpin masa depan. Saya mau kasih sebuah semangat Bapak Ibu. Jangan menyerah. Terutama papa-papa muda ya.
Jangan menyerah. Mau anak-anak kita senakal apa hari-hari ini terus doain. Terus ditumpang tanganin, terus diarahkan untuk belajar. Saya ini saksi nyata Bapak Ibu, saksi hidup malah. Kalau saya melihat kalau nggak ada orang tua yang mau sabar sama saya sudah hilang. Tapi hari ini kalau Tuhan pakai saya bisa melayani di tempat ini juga Tuhan pakai kedua orang tua saya untuk mendidik, membina, mengajar saya. Dan walaupun hari-hari ini Bapak Ibu bisa katakan, oh YouTube itu guru baru, Google itu guru baru. Apa aja ditanya di Google, di YouTube bisa. Tapi saya ingin sampaikan, jangan berkecil hati para orang tua, jangan berkecil hati para tenaga pengajar. Karena ada sesuatu yang gak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu kehadiran. Kehadiran itu sangat penting. Saya tidak sedang bahas itu, dan saya juga sedang terus mengembangkan. Nanti saya ikut seminar, Bapak Ibu doakan. Minggu depan saya ikut sebuah seminar tentang Pentakosta. Salah satunya membahas topik bagaimana penerapan karunia Roh Kudus bekerja melalui dunia metaverse. Bisa enggak ya? Saya doa lewat YouTube, saya tumpang tangan, di sana terjadi kesembuhan. Nah, kira-kira bayangan seperti itu. Di metaverse, bisa enggak ya di Zoom itu tetap karunia Roh Kudus bekerja. Tapi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu. Dari 2 ayat ini, Tuhan kasih karunia itu di tengah jemaat. Artinya Tuhan mau kehadiran itu nyata. Sampai sejauh ini saya percaya kehadiran itu yang memberikan impartasi Bapak Ibu. Amin. Kehadiran itu yang memberikan impartasi. Kehadiran bukti nyata seseorang itu mengasihi. Kehadiran bukti nyata seseorang itu peduli. Kehadiran bukti nyata impartasi terjadi. Karena itu Bapak Ibu jangan berkecil hati di tengah terus dunia yang berkembang, pesat teknologinya, Bapak Ibu tetap bisa menjadi pengajar-pengajar yang efektif bila terus mau dipakai oleh Tuhan. Saya punya sebuah kisah yang menarik di Alkitab. Karena kisah ini tidak hanya mengajarkan bagaimana luar biasanya Roh Kudus bekerja, tetapi saya melihat transformasi sebuah bangsa terjadi. Yuk kita lihat Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Keluaran pasal yang ke-35 mulai ayat 30. Perikop dari LAI berkata pengangkatan Bezaleel dan Aholiab. Dari perikopnya aja menarik Bapak Ibu. Pertama, buat saya sendiri ngomong Bezaleel dan Aholiab perlu latihan. Lidahnya perlu ditekuk-tekuk karena nama ini gak familiar. Kalau kita ngomong Daniel, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego gampang. Kenapa? Dari sekolah minggu kita diajarin tentang kisah-kisah itu. Tapi siapa ini Bezaleel? Siapa ini Aholiab? Ayo kita baca yuk. Berkatalah Musa kepada Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kalau dengar Yehuda kita familiar. Wah, Yehuda itu salah satu anak dari Yakub. Bahkan pesan-pesan Tuhan bahwa Yehuda nanti dari keturunannya lahir Daud, dari keturunannya lahir Yesus. Wah, Yehuda. Tapi siapa itu Hur? Siapa itu Uri? Baru kita tanya, siapa itu Bezaleel? Saya tuh berpikir gini, ya ini maunya Tuhan random aja gitu, pilih telah itu Bezaleel yang kena. Jadi Bezaleel bisa jadi sama seperti masyarakat pada umumnya. Dan ini yang menarik, informasi tentang siapa bangsa ini menarik. Ini adalah bangsa yang baru keluar dari perbudakan. Bapak Ibu tahu kalau jadi budak dia nggak bisa punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Apalagi healing. Nggak ada. Wah, mental healthku terganggu. Aku gak mau kerja hari ini. Wah gak bisa. Dipecut. Tar. Gak ada ceritanya. Waduh ini nih serdadu Mesir ini atasanku ini mandorku ini. Wah keras kasar ngomongnya. Gak ada. Mental healthku terganggu aku gak mau kerja. Gak ada. Ini bangsa ini terpaksa menjadi budak. Apalagi mendekati masa pembebasan mereka. Bukan dikasih sebuah penghargaan, enggak. Dipersulit, dibuat lebih pahit hati mereka atas kerja keras yang
berikan. Mereka pekerja keras, pekerja kasar, budak. Jadi menarik Bapak Ibu. Kalau kita baca sekilas ya mungkin ya gini-gini aja. Kalau kita membayangkan Alkitab ini dari sudut pandang kita, manusia merdeka di tengah Indonesia, negara berkembang seperti ini Bapak Ibu, oh biasa aja cerita seperti ini. Tapi bayangkan waktu itu mereka baru keluar dari perbudakan. Mereka nggak punya kursus, mereka nggak punya apalah yang hari-hari kita bisa nikmati untuk mengembangkan diri, mereka nggak punya. Dan Bezalel tiba-tiba muncul. Apa yang membuat nama ini akhirnya kita kenal? Ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan Roh Allah. Ini yang membuat Bezalel yang sama dengan masyarakat bangsa itu pada umumnya adalah budak-budak yang baru keluar dari perbudakan. Mereka ini sama, tetapi yang membuat Bezalel berbeda, Alkitab mencatat ia dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau kita sebagai masyarakat perjanjian baru, setelah kisah para rasul, ketika Roh Tuhan itu dicurahkan, kita jadi biasa ngomongin soal orang dipakai Roh Kudus. Bahkan kita sudah punya pemahaman, seseorang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, mereka diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kita biasa, tapi jangan sampai karena itu sudah terjadi, kita akhirnya menyepelekan dan gak nganggap lagi penting. Gak seperti yang terjadi di perjanjian lama Bapak Ibu. Di perjanjian lama gak semua orang diurapi oleh Roh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada informasi bahwa seorang pribadi diurapi oleh Roh Allah turun atasnya memenuhi dia akan ditandai dengan tanda-tanda ajaib. Dia akan punya tugas khusus, tugas gak kaleng-kaleng kata orang zaman sekarang. Dia punya tugas khusus spesifik, dahsyat. Yes. Itu di perjanjian lama, ketika orang tahu Roh Tuhan itu turun atasnya, orang itu pasti berbeda dengan yang lain. Harusnya pemahaman ini itu tetap kita bawa di perjanjian baru. Anda dan saya yang percaya Kristus, Anda dan saya yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita harusnya punya pemahaman bahwa kita bukan orang biasa. Kita orang spesial, ada kuasa yang dahsyat, ada tujuan yang khusus di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita saling membangun semangat iman, kepercayaan diri, ketangguhan. Di tengah-tengah kita bergereja ini Bapak Ibu. Berkeluarga di tengah keluarga Allah ini. Kita mau saling bangunkan semangat. Kondisi memang seperti itu. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Ayo. Karena ada Roh Allah, ada semangat. Roh Allah itu digambarkan seperti dinamit. Yang gak akan mati, yang meledak-ledak. Gak akan mudah menyerah. Pemahaman tentang pemenuhan Roh Kudus di dalam pribadi orang di perjanjian lama harusnya dibawa Bapak Ibu. Jangan malah kualitasnya merosot. Karena seakan-akan ya sudah, semua orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau bangun spirit tersebut. Katakan ke samping kanannya, kamu dahsyat dipakai Tuhan. Ada Roh Tuhan dalam hidupmu. Katakan kamu dahsyat. Jangan menyerah. Dan kita lihat ketika Roh Allah turun atas kehidupan Bezalel. Dia punya tugas khusus. Kita lihat apa itu. Dengan keahlian. Jadi Bezalel diperlengkapi dengan keahlian. Pengertian, pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan. Jadi orang diurapi Roh Kudus. Gak pasif. Orang diurapi Roh Kudus gak beralasan ini dan itu dan tidak mengerjakan apapun. Orang diurapi Roh Kudus aktif bekerja. Orang diurapi Roh Kudus akan terus menghasilkan hal yang baik dengan cara yang baik. Bezalel diurapi untuk mengerjakan apa? Ayat 32. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, ayat 33, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang di
rancang itu. Siapa Bezalel? Gak tahu. Orang biasa, budak yang baru keluar dari Mesir. Tetapi dia sudah dikasih tugas yang banyak. Emas, perak, tembaga, permata, kayu, semuanya dipercayakan Tuhan untuk Bezalel kerjakan. Hari ini Bapak Ibu, kita ini lagi ngomong soal YouTube. Ayo jualan, ayo buat konten di YouTube. Belum menguasai YouTube, TikTok. Belum menguasai TikTok, AI sudah nunggu. Kapan waktunya kita bisa menguasai dengan baik? Kita aja hari-hari ini bisa berpikir seperti itu, ngalamin hal itu. Bezalel, budak baru keluar dari perbudakan, dia dipercayakan untuk membuat emas, perak, tembaga, permata, dan barang-barang mewah lainnya Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan seperti ini. Kalau enggak karena roh Allah dalam kehidupan Bezalel aktif bekerja, walaupun di tengah-tengah bangsa itu melimpah emas, perak, tembaga, permata, dan semua hal-hal baik lainnya, itu seakan enggak ada bedanya sama batu kerikil. Loh, enggak ngerti kok mau diapain ini mas. Ya cuma bongkahan gitu aja. Paling dibuat sawat-sawatan. Paling dibuat penjaga apa itu? Oh mejanya nggak rata. Dijagang pakai emas. Saya sampaikan Bapak Ibu. Kehidupan kita ini sudah Tuhan kasih dengan berbagai kebaikan. Tapi kalau nggak ada roh Tuhan. Kita nggak bisa bersyukur. Kita nggak bisa ngerti oh Tuhan mau apa dalam hidupku. Kita nggak bisa ngasilin, kita nggak bisa kelola. Emasnya dikasih melimpah. Israel dibuat Tuhan menjara seluruh orang Mesir. Dimintain aku mau keluar. Sini barang-barang mewahmu. Karena di pikiran orang Mesir cepat keluar. 10 tulah sudah hajar kami. Mau apa lagi? Udah cepat keluar. Diminta, sini emasmu. Iya cepat kasih semua. Tapi sekali lagi Bapak Ibu. Gak akan ada nilainya kalau gak roh Tuhan mengurapi dan membuat seseorang mengerti. Oi mas kumpulin, kita lebur ya. Siapa yang ngajarin cara lebur? Kita bentuk ya jadi seperti ini. Ada ahli yang mengatakan oke, itu mereka dapati waktu di Mesir. Saya kasih argumen. Kalau mereka punya keahlian itu di Mesir, Tuhan gak usah catat ayat ini. Gak usah Tuhan suruh Musa catat ayat ini. Bezalel diurapi untuk membuat berbagai-berbagai. Bukan mereka sudah punya keahlian kok. Saya lebih percaya Tuhan itu gak suka klaim-klaim. Kalau memang dia sudah punya keahlian, ngapain Tuhan klaim, oh aku yang kasih kalian. Enggak. Tetapi semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kalau kita rasa Tuhan kok aku kayaknya gak seperti mereka ya. Ya enak. Mereka punya modal. Walaupun modalnya dari orang tua. Aku gak ada modal. Coba lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan akan kasih roh Tuhan dalam hidup kita. Akan memampukan kita mengelola, memahami. Lihat dikasih pengertian, dikasih keahlian untuk dapat mengerjakan. Kuncinya ini Bapak Ibu. Roh Tuhan memberikan kita mengerti, memberikan kita ahli sehingga kita bisa mengerjakan. Tanpa itu mau kita dipercayakan apapun gak akan jadi hasilnya. Ada sebuah teori Bapak Ibu, saya lupa nama teorinya ini apa. Seorang pakar bilang gini, andai kata seluruh kekayaan dunia ini dikumpulkan, semua dikumpulkan, lalu dibagi rata kepada seluruh penduduk dunia, yang kaya dibaginya cuma ya segitu, rata, sama. Yang kekurangan juga dibaginya segitu, ya sudah rata. Jadi satu ketika dikumpulkan harta dunia dibagi rata, tinggal tunggu waktu beberapa waktu kemudian. Yang kaya akan kembali kaya lagi. Yang kekurangan akan kembali kekurangan lagi. Kenapa? Pakar ini bilang mindset. Mindset itu buat orang bisa kaya. Mindset juga bisa buat orang tetap kekurangan. Firman Tuhan Bapak Ibu harus diajarkan. Sehingga dengan firman Tuhan yang diajarkan orang bisa tetap melakukan hal yang baik dengan cara yang baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ayat selanjutnya. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati
Aholiab. Siapa lagi nih nggak tahu? Minim literatur, siapa itu Aholiab? Bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk, kenapa Tuhan kasih karunia mengajar? Kenapa Tuhan mau ada pengajar-pengajar yang baik? Bapak Ibu, saya beranggapan seperti ini. Kalau proses Tuhan, kalau proyek Tuhan ini hanya untuk diselesaikan Aholiab dan Bezalel, susah ya namanya, Bezalel. Kalau cukup diselesaikan sama mereka, nggak perlu dikasih keterampilan untuk mengajar. Suruh aja mereka buat, selesai. Begitu selesai tinggal diminta laporan, ayo Bezalel, Aholiab lapor. Oh ya selesai, sesuai dengan kemauan Tuhan. Oke clear, selesai, buf udah. Bezalel, Aholiab jadi manusia biasa lagi. Tapi Tuhan katakan, Tuhan kasih kemampuan mereka untuk mengajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya proyek yang panjang. Tuhan kasih kita proyek yang panjang. Indonesia punya mimpi 2045 adalah tahun emas. Tapi untuk orang percaya gereja Tuhan, tahun keemasan kita adalah ketika Kristus Yesus datang kali kedua. Itu tahun keemasan kita. Itu penantian dasar iman percaya bahwa Kristus akan kembali yang kedua. Sehingga kenapa Bapak Ibu hari ini Anda dan saya harus tetap setia? Ya karena itu. Kenapa hari ini harus kita tetap mau diajar? Ya karena itu. Supaya ketika Kristus datang kali kedua, Tuhan tetap dapati iman kita benar. Tuhan tetap dapati iman kita sehat. Dan kita akan sama-sama menghadap Dia. Kita akan sama-sama diangkat bersatu dengan Bapa kekal di sorga. Itu dasar, itu kerinduan kita Bapak Ibu. Itu sebabnya sekali lagi. Kalau itu cuma untuk ngomongin Aholiab dan Bezalel, gak perlu ada kemampuan mengajar. Tetapi karena ini berbicara tentang generasi, Aholiab, Bezalel harus mau ngajar. Dia buat teng, kayak gini ya. Nanti yang diajar lagi, teng, kayak gini ya. Sampai seterusnya. Hari ini kita bertanya sekarang, apa yang harus saya ajarkan baik kepada generasi saya? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya tadi sudah bilang, beda generasi, beda tantangan. Karena itu kita harus punya roh Allah yang memampukan kita mengajar dengan baik. Tahu, oh saya punya 2 anak Bapak Ibu. Yohanes dan Yonatan. Yohanes itu kita ngomongin nadanya tinggi dikit dia sudah ngerti. Yohanes udah ngerti dia. Tapi Yonatan, wah beda lagi. Beda lagi Bapak Ibu. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Belum nanti kalau mereka sudah dewasa jadi orang yang lebih kritis pikir, aduh kita butuh hikmat Tuhan. Setan senang pakai cara ini Bapak Ibu. Menghancurkan kesabaran kita, menghancurkan damai sejahtera kita. Sehingga setan maunya gini, orang tua sudah gak sabar ngajar anak. Wah dihajar dia apa, diusir dari rumah. Itu maunya setan. Anak dibuat gak punya hati yang mau dididik. Dibuat jadi kurang ajar, jadi berani melawan orang tua, minggat dari rumah. Itu maunya setan. Setan mau proses belajar mengajar gak terjadi. Setan mau anak-anak Tuhan kalau boleh gak jadi lebih mengerti firman Tuhan. Cukup deh, cukup itu aja. Tapi saya katakan sampai nanti kita panggil kembali ke rumah Bapa di surga. Di situ proses belajar mengajar kita selesai Bapak Ibu. Selesai, di situ baru kita selesai. Tapi selama masih kita hidup, berarti Tuhan masih izinkan kita untuk terus masuk dalam proses belajar mengajar. Aholiab, Bezalel dipenuhi oleh roh Tuhan. Di samping untuk mengerjakan, dia juga dipakai untuk mengajar. Saya bawa tim Praise and Worship maju ke depan. Kata mengajar dalam ayat 34 dari Keluaran pasal 35 menggunakan bahasa Ibrani yarah. Yara itu Bapak Ibu artinya melepaskan sesuatu, melesatkan anak panah ke sebuah sasaran.
Jadi ilustrasinya ada seorang pemanah, dia punya anak panah, dia tahu cara pakainya, dia tarik busurnya dan dia lesatkan anak panah tersebut. Sup! Sampai ke tempat sasaran, itu Yarah. Jadi kita melihat pengajar harus ada. Supaya apa? Generasi ini dapat dipersiapkan dan dilesatkan, diarahkan ke tujuan yang tepat. Kita harus melihat pengajar harus tampil adanya pengajar-pengajar yang baik. Supaya generasi ini dipersiapkan, diarahkan untuk tetap dapat melakukan hal yang baik dengan cara yang baik. Keluarga kita butuh kita tampil sebagai pengajar yang baik. Bapak Ibu, Bapak Mama Muda. Komsel kita butuh PKS yang baik. Gereja Tuhan kita butuh pengajar yang baik. Supaya apa? Supaya terus generasi ini diarahkan ke arah yang tepat. Sekali lagi tanpa adanya pengajar-pengajar yang tepat, anak panahnya gak akan berarti. Ataupun dilesatkan tapi salah sasaran. Melenceng kemana-mana. Tanpa pengajar-pengajar yang baik, tanpa roh Tuhan mengurapi emas, permata, perak. Gak ada bedanya dengan batu kerikil, gak ngerti nilainya berapa, gak ngerti mau diapakan. Kita butuh roh Tuhan mempersiapkan kita jadi pengajar. Sehingga kita tahu, oh ternyata bahkan dalam hal yang pahit bagi kehidupan kita, Tuhan sediakan maksud yang mulia. Tuhan izinkan tantangan permasalahan itu ada. Kenapa? Oh karena ini. Pengajar yang baik akan terus menyatakan Tuhan itu baik. Pengajar yang baik, orang tua yang baik akan terus ngomongin anaknya. Nah kita mungkin bisa kekurangan. Tapi kamu punya Tuhan yang dahsyat. Asal kamu mau terus berupaya, asal kamu mau terus belajar, asal kamu mau terus andalkan Tuhan. Tuhan berkati masa depanmu. Kita butuh pengajar-pengajar yang baik agar iman yang sehat, iman yang benar itu diwariskan dari generasi ke generasi. Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak muda perlu diajar, perlu diarahkan supaya mereka melesat ke sasaran yang tepat. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Disebut berbahagia Bapak Ibu kalau ada pengajar-pengajar yang benar. Yang mempersiapkan generasi untuk melesat ke tujuan yang Tuhan mau. 2045 Indonesia punya demografi besar. Dan gereja Tuhan kita punya kesempatan bekerja sama mewujudkan hal itu. Kita terus didik. Kita minimal untuk diri kita sendiri. Pastikan kita jadi orang yang mau dididik dengan baik. Pastikan kita juga mau peduli. Di tengah keluarga kita pastikan anak-anak kita dididik dengan baik. Mendapatkan firman Tuhan dengan baik. Gereja bekerja sama dengan orang tua. Ayo ada pelayanan generasi. Bagi Bapak Ibu yang punya putra putri, arahkan ke pelayanan generasi. Supaya sedini mungkin mereka diajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbahagia orang yang penuh dengan itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Oh 2045 banyak narasi ke sana. Kita gak sekedar menjadi penonton, tapi kita aktif mewujudkan hal yang baik. Sekali lagi saya melihat siapa yang mau Indonesia diberkati Tuhan. Siapa yang rindu Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dari diri kita Bapak Ibu. Kita bisa mewujudkannya. Yang pertama, jadilah pribadi yang cinta akan didikan Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hari ini mempertahankan kelakuan bersih berat Bapak Ibu. Saya sudah sempat sampaikan orang masuk kepada sebuah lingkungan kerja, orang masuk dalam sebuah sistem yang awalnya dia punya integritas, yang awalnya dia punya idealisme yang tinggi, tapi karena faktor lingkungan dia bisa terkamirkan, dia mulai bisa merasa, ya kayaknya memang susah untuk merubah kondisi. Kayaknya ini udah ya wis dari sonoe.
Aku gak punya kuasa untuk merubah. Dia tercampur aduk dengan kondisi yang ada. Sehingga mempertahankan kelakuan bersih menjadi sebuah tantangan dan pengajar yang baik harus hadir. Sehingga terus dikatakan kamu gak boleh lo korupsi. Kamu gak boleh lo menipu. Kamu gak boleh bisnis yang menghancurkan orang lain, gak boleh. Harus ada pengajar-pengajar yang baik. Pengajar yang baik tahu bagaimana mengajar dengan baik. Dulu Bapak Ibu saya ingat di sekolah saya, kalau diajarkan itu seperti ini. Bagaimana mengajar yang baik? Contoh ini yang diajarkan. 1, lihat ya anak-anak. Doni, lihat ini. Spidolnya dipukul-pukul, kapurnya dipukul-pukul. Atau kalau gurunya sudah nggak sabar, dilempar itu penghapus papan tulis. Ya. Lihat sini. 1, 2, jangan salah ya. Sesuai ini. Itu zaman dulu. Tapi pengajar yang baik hari ini tahu gimana caranya. Makanya Bapak Ibu gereja Tuhan di tempat ini, puji Tuhan. Tuhan terus perlengkapi kita. Kita punya kelas-kelas pendidikan seperti SPK, ESC, yang modelnya kelas. Tapi kita juga punya seminar. Bahkan kemarin kita hadirkan talk show. Yang dimana anak-anak Tuhan bisa bertanya. Kalau khotbah gini kan kalau tanya jawab bisa Bapak Ibu pulang jam 3 nanti ya. Padahal mall sudah buka ini. Oh berarti ada yang janjian ke mall ya. Gak apa-apa. Saya juga abis ini kayaknya mau jalan-jalan. Boleh, kita punya quality time juga boleh. Tapi tetap prioritaskan ibadah. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu yuk. Bapak Ibu ini Bapak cuma Tuhan yang setia beribadah. Jadi ikuti Bapak Ibu talk show. Ini adalah upaya gereja, upaya anak-anak Tuhan untuk menghadirkan fungsi belajar mengajar itu tetap ada. Kita mau pakai berbagai cara. Kalau memang didikan di kelas ya untuk beberapa orang bisa. Tapi beberapa orang butuh tanya jawab, oke, kita berupaya untuk mengadakannya. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan memperhatikan kebutuhan itu. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu, next kalau ada nanti seminar, talk show, atau kelas-kelas equipping lainnya Bapak Ibu, ikuti. Karena kita perlu dikuatkan. Kita perlu diajar. Katakan kita perlu diajar. Ya, saya bersyukur gembala senior kita termasuk seorang leader yang mau belajar. Waktu zaman dulu SPK baru pertama masuk di GPI Bapak Ibu, gak semua gereja buka pintu. Walaupun instruksi dari pusat. Tapi saya bersyukur gembala kita tuh orang yang mau belajar. Belajar hati Bapa ke gereja lain, belajar abalaf belajar SPK dari gereja lain. Saya belajar, gembala kita mau belajar. Karena itu jejak langkah itu yang saya juga mau ikuti. Saya senang Bapak Ibu menimba ilmu lalu mencoba membawa berkat-berkat Tuhan tentu yang sudah difilter dengan ajaran kita aplikasikan di sini. Walaupun gak bisa sekujuk-kujuk gitu ya. Saya bawa, gak bisa juga. Ada tahapannya, tapi dari teladan itu saya jadi punya semangat belajar. Nah, saya mau Bapak Ibu kita juga mengadopsi hal tersebut. Kita minta Roh Kudus jadikan kita pribadi yang cinta akan didikan Tuhan. Karena Alkitab berkata hikmat itu melebihi emas, permata, perak. Seseorang yang mendapatkannya disebut berbahagia Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa menghidupi hal itu, oh anak cucu kita akan lihat. Oh papanya itu giat belajar. Anak-anak kita bisa lihat papa gak bisa sekolah tinggi nak. Tapi dia lihat semangat papanya bekerja. Semangat papanya belajar. Oh dia gak akan dipatahkan oleh kondisi. Justru dia punya semangat. Makanya dia bisa naik. Jangan sepelekan teladan. Jangan sepelekan kehadiran Bapak Ibu. Itu besar sekali pengaruhnya. Yang kedua, jadilah pribadi yang mau mendidik generasi bagi kemuliaan Tuhan. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya bersyukur Tuhan kita sangat menilai bahwa pendidikan itu penting.
Dan bagaimana tadi kita lihat Keluaran pasal 35, transformasi sebuah bangsa itu terjadi karena Tuhan kasih roh yang mau mengajar. Mari kita mau buat di tempat ini Bapak Ibu, semua kita dipenuhi oleh roh yang mau mengajar. Dipenuhi dengan hati yang terbuka yang mau diajar. Sehingga apa? Terjadi transformasi. Bapak Ibu percaya roh Tuhan sanggup mengubahkan. Firman Tuhan berkuasa. Jangan lihat kondisi hari ini Bapak Ibu. Kalau saya melihat perjalanan gembala senior kita. Saya sudah pernah ke kampung kami Bapak Ibu. Baru tahun sekian kampung kami punya listrik. Benar ya Bapak? Dulu gak ada listrik. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan pakai gembala senior kita melangkah dari Sulawesi ke Jakarta, Jakarta ke Majalengka, Majalengka masuk Surabaya dari nol dan 40 tahun lebih pelayanan ini dibangun. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dilihat dari pendidikan Papa selalu sering bilang gembala senior, Papa gak sekolah tinggi-tinggi. Tapi hari ini Bapak Ibu, di sini ada doktor, di sini ada master, di sini ada orang-orang luar biasa Bapak Ibu semua yang Tuhan tempatkan luar biasa di sini. Papa selalu bilang, gembala senior selalu bilang, bukan karena Papa, tapi karena Tuhan. Dan mari kita adopsi ini Bapak Ibu. Ketika roh Allah itu diam di tengah kita, dia sanggup mengajar. Gimana caranya ngatasi masalah ini, gimana caranya ngatasi pribadi ini, anak ini, teman ini, pimpinan ini, dia sanggup mengajar. Tiada yang mustahil bagi dia. Selamat Bapak Ibu, kita menerapkan karunia-karunia pelayanan ini. Saya rindu kita semua buka hati kita. Izinkan Roh Kudus yang bekerja. Asal kita rindu mau dipakai Tuhan melayani. Tuhan bisa kasih spesifik. Oh, kita dipakai untuk mengajar. Oh, kita dipakai untuk menginjil. Oh, kita dipakai untuk menggembalakan, memperhatikan tuh orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai karena memang Tuhan sediakan itu agar gereja Tuhan, jemaat Tuhan dibangun. Karena itu mari datang ke hadirat Tuhan. Kita nyatakan kerinduanmu padanya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Oh, rita di karata dabasikata karala dabar. Kita karala dabasikata karala. Yes, Holy Spirit, flow in this place. Jamah hati setiap kami, ya Roh Kudus, berkaryalah, nyatakanlah, ya Roh Kudus, ya Rala Damase, perlengkapi kami Tuhan, ajar kami, persiapkan kami Tuhan. Agar rancangan-Mu yang besar dinyatakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Kita karalarabasikala karalarabaradada. Haleluya. Ia takaralarabasikata karalarabaradada. Ia ralarabasikata karalarabaradada. Ia ralarabaradada. Mampukan kami melihat karya-Mu yang besar. Mampukan kami melihat bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami. Berikan kami pengertian. Berikan kami keahlian. Sehingga kami dapat mengerjakan tepat seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Iyata karalana wasikata karalana. Sikata karalana barana barana. Karunia-Mu bekerja. Biarlah kata nama sikata penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Kita karabarana nama sikata. Biarlah namamu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil
Bagi orang percaya. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah bekerja, Bila Roh Allah turut bekerja, katakan tiada yang mustahil tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ketika Roh Tuhan bekerja, tiada yang mustahil. Kita nyanyikan bersama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib, Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, Karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengar jemaat Tuhan. Kalau hari ini kita melihat tantangan berat di dalam kehidupan kita, ingat bahwa ketika Roh Allah itu hadir, Ia memberikan pengertian yang sering membuat kita merasa tidak mampu karena yang kita mengerti adalah nggak ada lagi jalan keluar. Terkadang yang membuat kita takut adalah karena yang kita mengerti masalah itu tidak dapat selesai. Tapi izinkan Roh Tuhan bekerja sehingga Ia memberikan pengertian yang baru. Masalahnya mungkin tidak akan selesai, tetapi tidak seperti yang kita pikirkan, sehingga membuat kita takut, nggak berdaya, hilang harapan. Tetapi ketika Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, kita bisa melihat, oh betul, masalahnya memang nggak bisa aku selesaikan, tapi Tuhan kasih pengharapan, Tuhan kasih penghiburan. Sehingga walaupun kita ngalamin dampak negatif karena masalah itu, tapi kita nggak semakin menghancurkan kehidupan kita. Tuhan bawa kita untuk ngalamin pemulihan dari Tuhan, untuk ngalamin transformasi ilahi. Harus tampil orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, yang punya paradigma yang baru, yang mampu mengajarkan. Dia berkata kepada orang sekelilingnya, benar masalahku berat, benar aku gak sanggup selesaikan, tapi Tuhan tidak tinggalkan aku. Benar aku masih ngalamin sakit ini, tapi Tuhan tidak tinggalkan aku. Kata-katanya akan mendidik orang-orang di sekitarnya. Kata-katanya akan mengajar, membangkitkan iman pengharapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari bangkit, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus,
yang bekerja jauh melebihi apa yang dapat kami bayangkan. Kau yang mentransformasi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Roh Kudus, yang terus mengajar kami, yang terus mendidik kami. Ngar Bapak Ibu, gak ada yang mustahil. Kita lihat satu perikop dalam Keluaran 35 tadi bawah. Dengan Bezalel Aholiab, bangsa ini mengalami transformasi. Bangsa ini bisa mengelola hal-hal yang mulia. Saya percaya kalau ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Walau kita sedang ngalamin masalah, justru kita mendapatkan peluang yang besar. Karena ada roh Allah yang bekerja nyata dalam hidup kita. Jangan padamkan api Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan padamkan api Roh Kudus. Kita karida di karabasi katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api Roh menyala di dalam kehidupan kami. Menguatkan kami, membangkitkan kami. Karena Engkau bekerja nyata di dalam hidup kami. Oh haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia. Mari kita mau sanjung memuliakan Dia. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Haleluya. Kita karabasik kata karololobar. Bangkit. Bangkit. Kita karabasik kata karololobar. Haleluya. Aku Tuhanmu yang hadir dalam hidupmu. Aku tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Tetapi ketahuilah aku Tuhan yang dapat mempromosikan hidupmu. Biarlah engkau tetap setia kepadaku. Jangan pernah engkau menjadi ingkar dan lemah. Tetapi bangkitkan roh yang ada padamu. Karena itu lebih besar dari apapun. Dan lihatlah caraku mengangkat hidupmu. Engkau akan berjalan di hadapan lawan-lawanmu. Dan engkau tetap di dalam kerendahan. Tinggikan aku Tuhanmu dalam kesaksian hidupmu. Karena bukan manusia yang akan mempromosikan engkau. Tetapi cara aku Allahmu yang akan bekerja sempurna. Sebab itu bangkitlah engkau. Aku tidak meninggalkanmu dengan istrimu. Bergandengan tanganlah engkau di dalam persekutuanmu dengan aku. Sehingga engkau merasakan hari-harimu tidak gersang. Tetapi itu akan membawa gairah, kehidupan dan iman percayamu. Aku yang akan memberkatimu. Demikian hambaku Yoel. Aku yang menetapkan engkau dalam panggilan. Firman itu terus akan mengalir di dalam hidupmu. Supaya alat itu tetap terasa. Aku Tuhan yang tidak meninggalkan janjiku bagi hidup dan
ini. Hendak kemana engkau bawa umatku. Tetapi ketahui aku yang memeteraikan setiap mereka sebagaimana aku Bapa yang mengasihinya. Maka pemeliharaanku juga akan nyata dalam hidup mereka. Sebab itu kerjakan bagianmu dan aku yang menyempurnakan bagianku. Demikian firman Tuhan. Tiada. Engkau hamba Tuhan Yoel. Tuhan yang menetapkan engkau, Tuhan yang membangkitkan engkau dengan kekuatan yang baru. Terkadang kelemahan mendatangi engkau, terkadang engkau lemah dalam pelayananmu. Tetapi dengar baik, Tuhan yang mengangkat engkau menjadi hamba Tuhan. Tuhan yang menetapkan engkau menjadi hamba Tuhan. Tuhan yang memanggil engkau dan memilih engkau. Karena itu tetap engkau berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Kasihmu dan cintamu yang mula-mula engkau berikan kepada Tuhan Allahmu. Ada sesuatu hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Ketika engkau tetap setia, engkau akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Engkau bergandengan tangan dengan istrimu. Engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kekhawatiran yang melanda engkau, yang kadang-kadang mendatangi engkau. Jangan kau melihat ke belakang, tetapi pandang ke depan bahwa Tuhan berkuasa atas engkau. Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Tuhan yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenai 9 buah roh, 5 pelayanan jawaban. Dan kami berdoa Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sesuai apa yang Kau sampaikan Tuhan, maka terjadi pertumbuhan yang baik di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan gereja kami terus bertumbuh, terus membawa banyak jiwa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Maka setiap kami Tuhan, kami mau memberikan diri kami seluas-luasnya dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus bermanifestasi nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, Roh-Mu yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Bersama dengan Roh-Mu kami akan dimampukan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Biarlah digenapi di dalam kehidupan kami rancangan-Mu atas hidup kami ya Tuhan.
Jadikan kami berkat, jadikan kami pengajar-pengajar yang benar. Yang mana kami mau dididik dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu melalui setiap pengajar-pengajar yang Kau sudah urapi dan Kau pakai. Bapa, kami berdoa bagi gembala sidang kami. Urapi Bapak gembala sidang kami, pakai dan lebih heran dari hari lepas hari di dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga melalui penggembalaannya kami boleh diarahkan kepada kebenaran. Kami boleh dimampukan melakukan kebenaran. Terlebih kami boleh menjadi pengajar-pengajar kebenaran. Terima kasih Bapa, memberkati pelayanannya, memberkati istri dan putra-putrinya. Kami percaya ada di dalam pemeliharaan berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam bulan ini Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Biarlah berkat pemeliharaan Tuhan nyata, umur panjang, kesehatan, keberkatan Tuhan mengalir bagi setiap saudara-saudari kami yang bulan ini berulang tahun. Diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami sudah menerima berkat secara rohani, berkat yang luar biasa yang kami terima daripada-Mu. Kami tahu semua berkat yang kami nikmati dalam hidup kami ini, itu adalah milik-Mu Tuhan. Engkaulah sumber keberkatan kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kami juga boleh memberikan apa yang menjadi berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, melalui setiap persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, biarlah kami boleh memberi bukan dengan kebiasaan kami, tetapi kami memberi dengan sukacita. Berkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, berkati setiap keluarga kami, agar melalui berkat-berkat yang Tuhan curahkan, kami boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya rindu kiri kanannya kita mau bicara, kita mau ngomong. Tuhan pakai hidupmu, Tuhan pakai hidupmu, Tuhan pakai hidupmu. Amin. Kita akan dipakai menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Amin. Saya jemput setiap jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, yang mana nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala Senior kita. Inilah pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan
sejahtera, serta terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya engkau kemanapun pergi. Damai sejahtera Allah memenuhi hidupmu, kekuatan dan kemenangan menjadi bahagianmu. Tuhan menjauhkan engkau dari malapetaka maut dan kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji kepada kita, tetap beserta kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang berkat dari Bapa Sorga yang berlimpah turun atas engkau sekaliannya. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan terus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Gembala dan Ibu Gembala ke depan.